Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena kebangkitan Yesus Kristus kita menerima berkat dari Tuhan. Dan itu menguatkan kita, itu membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, pada saat pagi hari ini, biarlah kita mau menyembah Dia. Amen. Kita mau mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja, sebagai pemilik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami terima kebebasan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kemerdekaan daripada Engkau. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah Yesus Tuhan. Oleh karena darah-Mu kami terima kebebasan. Oleh darah-Mu Tuhan kami terima pengampunan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik buat setiap kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oleh darah Yesus kami bebas.
di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Sucikan dosaku.
kemenangan. Amin. Oleh darah Haleluya. Yesus kami terima kebebasan. Amin. Oleh darah Yesus kami terima pengampunan. Dan oleh darah Yesus kami terima kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita memiliki pengharapan yang baru. Amin. Amin. Karena Dia Allah kita, Allah Yes. yang hidup. Dia sudah bangkit. Dia mengalahkan segala kelemahan kita. Amin. Karena Dia hidup. Ada hari esok Yes. buat saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus namanya
Yesus berikan kemenangan buat setiap kita. Karena kuasa maut sudah dikalahkan olehnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Kita katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mau dari matangkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mau telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mau telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih. Engkau hidup Tuhan. Hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Mata dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya. Aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku.
Tuhan. Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Satu butir biji gandum akan tetap menjadi biji gandum saja apabila biji gandum itu kita simpan, kita biarkan, tidak pernah kita tabur, tidak pernah kita tanam. Tetapi jika biji gandum itu kita jadikan benih yang kemudian kita tabur, kita tanam di dalam tanah, maka dari benih itu akan mati dan dari benih itu akan muncul satu tanaman baru. Dari tanaman baru ini akan muncul buah-buah. Dan tanaman dari satu biji gandum ini, satu benih saja bisa terjadi suatu pelipat gandaan. Ketika kita menabur benih yang baik, benih dengan varietas yang unggul, maka tentu saja kita akan memetik, kita akan menuai buah yang baik pula, buah yang unggul pula. Tetapi ketika kita menabur benih dengan jenis yang jelek, dengan jenis yang mungkin buahnya asam, tentu saja kita akan menuai, memetik buah yang tidak baik juga. Bagian seorang petani, tugasnya hanya menabur dan menanam. Sedangkan bagian yang memberi pertumbuhan dan pelipat gandaan itu adalah bagiannya Tuhan. Seorang petani ketika dia akan menabur dan menanam, dia tidak pernah memperhatikan angin dan awan. Dia tidak pernah memperhatikan situasi dan kondisi. Karena Pengkhotbah 11 ayat 4 mengatakan, ketika dia memperhatikan angin dan awan, maka dia tidak akan pernah menuai dan menabur dan menuai. Biji gandum yang mati ini adalah gambaran dari Yesus sendiri. Yesus telah memberikan teladan kepada kita sebagai anak tunggal Bapa. Yesus telah menjadi biji gandum yang mati, menjadi korban yang sempurna di kayu salib. Dia mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Supaya kita semua, saudara dan saya, kita yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dosa. Dan buah pelipat gandaannya adalah saudara dan saya dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kita diberi hak untuk memanggil Dia Bapa. Ketika Yesus menjadi benih yang mati, Yesus tidak pernah melihat situasi dan kondisi. Yesus tidak pernah berkata kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh waktu kematianku ditunda saja, atau kalau boleh waktu kematianku dibatalkan saja. Percuma saya mati sekarang, toh orang-orang Yahudi gak percaya kepada saya, mereka membenci saya. Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak memperhatikan situasi dan kondisi. Yang Yesus lakukan, Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya, menjadi benih yang mati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya percaya jemaat COTW kita mempunyai kerinduan untuk senantiasa menabur dan menanam benih yang baik. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menabur korban persembahan, walaupun situasinya rasanya tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, maka Bapak Ibu bisa membawa korban persembahan saudara, bisa dikumpulkan, dan apabila waktunya memungkinkan saat kita bisa kembali beribadah dalam rumah Tuhan ini, Bapak Ibu bisa membawa korban persembahan itu ke rumah Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu merasa, aduh kalau disimpan di rumah akan habis untuk terpakai keperluan yang lainnya, maka alternatif kami berikan, Bapak Ibu bisa memberikan korban persembahan melalui transfer ke rekening sebagai berikut.
Apabila Bapak Ibu ingin mengembalikan milik Tuhan sebagai persembahan perpuluhan, maka Bapak Ibu bisa mentransfer ke dalam rekening BCA nomor 15402199784 atau rekening Bank Danamon nomor 0036 05977713 atas nama Heni Meska Asa. Sedangkan untuk persembahan lainnya Bapak Ibu bisa transfer ke rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 0036 1399 9964. Apapun yang kita tabur, percayalah Tuhan sanggup menumbuhkan dan Tuhan sanggup membuat pelipat gandaan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Jika Engkau telah menjadi benih yang mati untuk kami semua. Dari benih yang mati itu, kami menjadi buahnya. Kami telah menjadi anak-anak Allah, kami mempunyai hak otoritas untuk memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami boleh mempunyai kerelaan hati untuk menabur seperti teladan-Mu Tuhan. Kami boleh menanam benih yang baik Tuhan di ladang-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, situasi mungkin tidak baik, angin mungkin tidak baik Tuhan. Tetapi biarlah kami terus menabur, kami terus menanam, dan kami terus percaya bahwa Engkau sanggup memberi pelipat gandaan. Engkau sanggup memberi pertumbuhan atas setiap benih yang kami tabur Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, memberkati kami Tuhan di tengah situasi ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sumber segala berkat, sanggup memberkati kami dengan berkelimpahan. Apa yang tidak kami pikirkan, itu yang Engkau sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberi dengan sukacita, kami memberi dengan hati yang rela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat bergabung di ibadah streaming GPDI COTW. Saat ini kita merayakan Paskah dengan tema Kebangkitannya Berkat Bagi Kita. Sebelum ibadah dilanjutkan, Anda dapat simak dulu informasi berikut ini. Ibadah Paskah Pelnap akan diadakan hari ini, Minggu 12 April 2020, jam 9:30 pagi. Adik-adik, jangan lupa streaming ya. Sekretariat masih membuka pendaftaran baptisan air. Untuk pelaksanaan pelajaran baptisan dan pelaksanaan baptisan air akan diumumkan setelah pemerintah menetapkan status darurat telah selesai. Anda dapat transfer perpuluhan dan persembahan ke rekening sebagai berikut. Anda dapat download aplikasi Warta Jemaat di Google Play, COTW Family. Anda bisa tetap mengikuti info terkini seputar kegiatan gereja. Anda juga dapat menyimak ringkasan khotbah dan rema hari ini. Anda juga tetap dapat mengakses website gereja kami di www.gpdicotwtemanggung.or.id
untuk mendapatkan ringkasan khotbah, rema per hari, dan tayangan YouTube atau live streaming GPDI COTW Temanggung. Jangan lupa, bila Anda berolahraga, berjemur, atau bekerja di rumah ataupun di luar rumah, lakukan semuanya sebagai penyembahan kepada Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita mencari Tuhan, upahnya bersama dengan Dia. Kebangkitannya membuat kita tidak hanya sekedar membanggakan, tetapi kita juga bangkit dan menjadi berkat. Selamat melanjutkan ibadah, siapkan diri terima berkat Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang mulia. Terima kasih buat kebangkitan-Mu menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kepadamu. Buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kami datang, kami mengucap syukur Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang mulia dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Besar, mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan dalam hidup kami Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan kami Tuhan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan
menaikkan syukur Haleluya. buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, Terima kasih. menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu Yang selamatkan, kasih Tuhan. menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Dan teringat Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Dan syukur. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Dan teringat Kau, Maha mulia. Dan teringat Kau, Yesus. Maha mulia. Maha mulia. Dan teringat Kau, Yesus. Haleluya. Maha mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang Engkau telah curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang mulia yang sudah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau membalas kebaikan-Mu dengan kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Bahkan kebangkitan-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu kuasa firman-Mu itu membuat hidup kami berarti Tuhan. Membuat hidup kami berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Dan setiap perkataan firman-Mu Tuhan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan sesuatu yang besar, yang bermanfaat bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Hanya karena kasih-Nya yang maha mulia, itulah yang sudah membebaskan kita. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita yang dibebaskan oleh kuasa darah Kristus, oleh kematian Kristus. Kita sudah ditebus oleh kematian Kristus, kita sudah dibangkitkan. Saudara percaya bahwa saudara sudah dibangkitkan? Ya, mungkin ini kita sudah merayakan perayaan kebangkitan Yesus mungkin sudah sekian lama. Tetapi saya hanya mau sampaikan, percayalah Kristus mati supaya kita bangkit. Dia bayar lunas. Bukankah firman Allah mengatakan Dia yang kaya rela jadi miskin supaya di dalam kemiskinannya kita diperkaya. Dia ditinggalkan Allah. Allah berpaling dari Kristus ketika dia ada di kayu salib. Supaya apa? Supaya sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Mungkin situasi kita rasanya belum berubah, tetapi sudah ada jaminan. Kristus ditinggalkan oleh Allah. Sudah ingat di hari Jumat kemarin kita berbicara. Ketika dia menjelang kematiannya dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah rela tinggalkan Kristus yang menghisap semua dosa kita. Supaya apa? Kita terima kebalikannya. Kebalikannya bukankah Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu sebabnya jangan jadi hamba uang. Karena berapa banyak kali kita mulai berpikir, saya percaya saya tidak ditinggalkan Kristus. Nek akeh duite. Kita mulai berpikir kita tidak ditinggalkan Kristus kalau kita punya harta yang banyak. Kita merasa kalau kita tidak ditinggalkan Kristus kalau semuanya beres. Tidak. Ya, Tuhan tetap punya janji, aku tidak akan membiarkan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya, bukan berarti kita nggak boleh punya uang, bukan. Tapi jangan jadi hamba. Uang harus jadi hamba kita. Uang jangan jadi tuan kita. Sebab ketika uang jadi tuan, uang itu jadi mamon, jadi dewa. Dan Tuhan ingin hanya Tuhanlah junjungan kita. Kalau toh kita punya uang, uang kita gunakan jadi hamba kita. Melayani kita, melayani. Karena kita melayani Tuhan, berarti uang melayani kita dan untuk melayani Tuhan. Dengan apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena kebangkitan Kristus membuat kita juga dibangkitkan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Dan di pagi hari ini, saya mau memberikan sebelum kita masuk kepada tema, kebangkitannya menjadi berkat bagi kita. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini, kita harus masuk kepada sebuah pemikiran terlebih dahulu. Karena seringkali kita mulai berpikir, oh ya, Kristus sudah bayar hutang dosa saya. Seakan-akan Kristus berhutang kepada dosa. Yesus berhutang kepada iblis. Benar? Berapa banyak kali kan kita selalu punya pola pikir. Kalau bicara tentang hutang berarti dia berhutang kepada orang, kepada pribadi yang lebih berkuasa. Tidak. Kristus tidak pernah berhutang kepada iblis. Kristus tidak pernah berhutang kepada setan. Allah tidak pernah berhutang kepada dosa. Tidak, bukan itu. Baik. Kita akan awali dengan Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14. Firman Allah mengatakan begini. Nah, di ayat ini saudara akan menemukan ada kata surat hutang. Ya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi Kristus bayar surat hutang kita, dia bayar, dia pakukan di kayu salib lewat apa? Lewat tubuhnya. Kalau saudara lihat ayat ini, ada kesan
Seperti ibaratnya begini, iblis mulai berkata, manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jadi milik saya, kamu harus bayar. Jadi kesannya iblis penguasanya dan Allah tergopoh-gopoh harus membayarnya. No, bukan seperti itu konsepnya. Bukan Yesus membayar karena dia takluk kepada iblis, bukan. Bisa ubah ayat ini ke terjemahan bahasa Inggris. Surat hutang ini di dalam bahasa Inggris mengatakan blotting out the handwriting of ordinance that was against us. Surat hutang itu adalah handwriting ordinance. Ketentuan yang tertulis tangan. Ketentuan yang tertulis tangan yang selalu melawan kita. Apa ketentuan yang tertulis tangan yang melawan kita? Hukum Taurat. Bukankah ketika Allah berikan Taurat, Allah tulis dengan jarinya di atas 2 loh batu. Ketentuan ini diberikan kepada manusia dan ketentuan ini selalu seperti melawan kita. Dan kembali lagi, tidak ada satu manusia yang bisa dikatakan katam, bisa lunas membayar semua ketentuan hukum ini. Di hari Jumat lalu kemarin saya sempat singgung, hukum Taurat itu memang adalah peraturan yang suci. Hukum Taurat nggak pernah bisa dikurangi sedikit standarnya. Di hari Jumat lalu, saudara mungkin ingat saya sempat mengkhotbahkannya, hukum Taurat itu kayak alat MRI. Hukum Taurat kayak alat ronsen. Jadi ketika itu diberikan, itu akan memeriksa semua orang yang berlalu di bawahnya. Tapi saya mau beritahukan, apakah MRI bisa menyembuhkan? Apakah sesudah dirongsen? Orang dulu kan selalu berkata, aku wis dirongsen, wis mari. Sehingga mulai merasa kalau sudah dirongsen, ya kalau dulu kan mereka nggak berkata ronsen, tapi rongsen. Ya, aku wis dirongsen, berarti wis mari. Tetapi saya mau beritahukan, sesudah orang di MRI, sesudah orang di ronsen, bukan berarti sembuh. Karena MRI dan ronsen itu tidak menyembuhkan. Begitu juga firman Allah mengatakan hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan orang. Tetapi hukum Taurat justru menunjukkan tentang dosa. Dan ketika ada tuntutan dari handwriting ordinance of God. Tuntutan dari hukum Allah. Enggak ada yang bisa bayar lunas. Enggak ada yang bisa bayar lunas. Setiap manusia, entah itu bayi atau orang yang sudah dewasa, enggak ada yang bisa bayar lunas. Enggak ada satu manusia yang bisa melakukan seluruh hukum itu sempurna. Firman Allah juga mengatakan, siapa yang berada di bawah hukum Taurat, dia berada di bawah kutuk. Coba kita melihat sekarang Galatia 3 mulai dari ayat yang ke-10. Galatia 3 mulai dari ayat yang ke-10 mengatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Kalau saudara punya firman Allah yang hidup, maka saudara bisa melihat di dalam firman Allah yang hidup mengatakan gini. Semua orang yang menggantungkan keselamatan pada hukum Taurat. Jadi menggantungkan keselamatan dengan coba taat kepada hukum Taurat ada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis. Jadi hukum Taurat itu harus dilakukan seluruhnya, utuh, 10-10-nya tanpa celah seumur hidup. Dan tidak ada manusia yang sanggup. Jadi kalau mengandalkan keselamatan berdasarkan tuntutan hukum Taurat, tuntutan kekudusan Allah, nggak ada satu manusia yang sanggup. Coba teruskan ayat 11. Karena nanti kita akan berkenan dengan tema kita. Ayat 11. Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita hidup bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi kita dibenarkan karena beriman. Jadi bukan karena melakukan, tetapi waktu kita percaya. Teruskan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Firman Allah mengatakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukan akan hidup karenanya. Jadi dasar hukum Taurat, sekali lagi, ini firman Allah, saya bukan bicara tentang tafsiran. Dasar hukum Taurat adalah melakukan, bukan iman. Sedangkan orang benar harus hidupnya karena iman. Sesudah beriman, dari imannya baru dia memang melakukan. Tetapi dasar hukum Taurat adalah melakukan. Tetapi belum selesai, ini kabar baik buat kita. Coba kita teruskan ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kita bisa melihat yang menuntut supaya hutang itu harus dibayar adalah kekudusan Allah sendiri. Bukan iblis, bukan dosa. Kekudusan Allah itulah yang menuntut bahwa siapa yang tidak kudus nggak akan bisa sampai kepada Allah. Itu sebabnya kabar baiknya Kristus rela dia menjadi kutuk. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Karena apa? Sekali lagi mulai dari Adam sampai orang tuanya Yesus sendiri nggak ada satupun, ya nggak ada satupun yang cukup sempurna untuk bisa membayar. Dan kabar baiknya, Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menekankan, Kristus membayar hutang, ya bukan karena Kristus berhutang kepada iblis, bukan karena Kristus berhutang kepada dosa, tidak. Karena kekudusan Allah menuntut semua orang jadi sempurna dan semua orang tidak bisa melakukannya. Tetapi waktu mereka beriman, percaya kepada Kristus. Hari Jumat lalu kita peringati waktu kita percaya. Ya, karena kita dia beri hidupnya. Jadi karena kita dia beri hidupnya. Kristus rela mati. Bagi dunia yang telah hilang, Kristus menderita agar kita punya alasan untuk hidup. Kita bukan hanya sekedar hidup sekadarnya, tapi kita punya alasan. Karena apa? Kristus sudah mati menebus semua hutang dosa. Tuntutan kekudusan Allah dibayar oleh Yesus dengan hidupnya yang kudus, dan kemudian dia hisap semua dosa manusia dan dia tergantung di kayu salib. Itu sebabnya kita semua dibebaskan. Kristus mati. Kabar baiknya, ya, Kristus mati supaya apa?
terjadi pertukaran. Sama seperti kalau saudara beli beras. Saudara bayar dengan uang, saudara dapat berasnya. Ketika Kristus mati, siapa yang percaya pada Kristus terima kehidupan. Wow, itu pengertiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita punya pemahaman yang benar bahwa bukan berarti Kristus berhutang kepada dosa, bukan berarti Kristus berhutang kepada iblis, bukan, ya. Dia berhutang untuk menggenapi semua tuntutan kekudusan Allah. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari, masih di ayat 13, Galatia 3. Menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tapi menariknya, ayat ini belum selesai sampai di situ. Inilah yang kita bisa lihat sekarang. Kuasa kematian Kristus memang yang utama adalah menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya tuntutan kekudusan Allah dibayar lunas oleh Kristus. Sehingga barang siapa percaya kepada Kristus, barang siapa percaya kepada Yesus. Mungkin ada di antara para pemirsa, engkau selama ini engkau mulai terbuka hatimu. Saya selalu punya doa, Yesuslah juru selamat. Percayalah kepada Yesus dan engkau akan diselamatkan. Engkau tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan ilahi dengan kekuatanmu sendiri. Tapi ketika engkau percaya kepada Kristus, Kristus menjadi penebus. Dia bayar lunas semua kesalahanmu. Tuntutan kekudusan Allah dia bayar lunas di kayu salib. Itu di ayat 13. Tapi menarik sekali. Ayat ini enggak kemudian berhenti sampai di ayat 13. Mari sekarang kita masuk ke ayat 14-nya. Perhatikan ini. Rupanya ini sama pentingnya. Ya, ini rupanya sama pentingnya dengan penebusan. Kalau di hari Jumat lalu, saya sedikit singgung. Di hari Jumat lalu kita bicara penebusan ada korelasinya dengan kesembuhan. Penebusan ada korelasinya dengan kesembuhan. Sakit penyakit disembuhkan. Saya selalu punya doa, kalau engkau beriman, engkau sudah disembuhkan. Kita punya doa, ketika kita peringati kematian Kristus, bangsa kita disembuhkan, dunia sedang disembuhkan. Tetapi lebih daripada kesembuhan jasmani, Tuhan sedang menantikan pemulihan segala sesuatu, kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh. Wow, penebusan ada hubungannya dengan kesembuhan. Tetapi menarik. Ada ayat 14, Galatia 3 ayat 14. Perhatikan ini. Atau kita membacanya bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti lewat streaming. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3, mulai. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Firman Allah mengatakan, Yesus Kristus telah membuat ini. Jadi Yesus Kristus tebus dosa kita. Bayar hutang yang selalu mendakwa kita. Surat hutang yang mendakwa kita. Tuntutan kekudusan Allah. Dia bayar lunas di kayu salib. Penebusan. Tetapi ayat 14 juga mengatakan, Yesus Kristus membuat ini supaya apa? Berkat Abraham sampai juga kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Saudara dan saya. Kita bukan bangsa Yahudi. Atau kalau saudara mungkin pemirsa ada yang keturunan Yahudi, bersyukurlah karena engkau adalah umat pilihan Allah. Ya. Mungkin engkau secara genetis bukan orang Yahudi, tapi pelitnya bisa saja. Ya. Tapi firman Allah mengatakan, menarik sekali ayat ini mengatakan Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham itu nyampe kepada bangsa-bangsa lain. Rupanya penting juga berkat Abraham ini sampai Kristus rela mati di kayu salib.
Berapa banyak kali kita hanya terfokus kepada penebusan. Tuhan ampuni dosa saya, benar. Tapi hari ini saya bersyukur ketika kita bicara tentang kebangkitannya. Kebangkitannya itu adalah berkat bagi kita. Kebangkitan Kristus menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena Kristus membuat ini, Kristus rela mati juga supaya berkat Abraham itu nyampe. Itu juga kita terima lewat kematian dan kebangkitannya. Coba sebelum kita masuk kepada berkat Abraham ini, kita lihat Efesus pasal 2. Berulang kali saya memang sudah nyatakan di ayat 6. Tapi kita mulai dari Efesus 2 ayat yang keempat. Efesus 2 ayat yang keempat. Perhatikan, kita membacanya bersama-sama. Ya, supaya kita bisa melihat inilah makna kebangkitannya menghasilkan berkat bagi setiap kita. Kita membacanya bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti lewat streaming, kita membacanya bersama-sama. 2, 3 mulai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi saudara bisa melihat Yesus mati di kayu salib, Dia membayar lunas semua tuntutan kekudusan Allah. Allah punya tuntutan, kekudusannya nggak pernah bisa dipermainkan. Saya hanya mau sampaikan, ketika kita juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetaplah tinggal di dalamnya. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Izinkan kasih Yesus bertumbuh di dalam hidupmu. Izinkan engkau juga bertumbuh di dalam kasih-Nya. Dan di dalam pengenalan akan Dia. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Ayat terakhir tulisan dari Petrus. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau engkau bertumbuh, tadi pengkhotbah keuangan Ibu Febe mengatakan, seperti biji gandum, dari satu, ingat siapa yang melipat gandakan? Tuhan. Begitu juga ketika engkau bertumbuh, mungkin engkau mulai berpikir, Pak, tapi saya ini belum sempurna. Oke, kita belum sempurna. Tapi ketika engkau tetap tinggal di dalam kasih karunia itu, engkau kenal kasih Allah, engkau selalu makan dari roti kehidupan, engkau selalu minum dari air kehidupan, engkau bertumbuh. Dan kalau bicara pertumbuhan, dari satu kemudian bertambah. Dan bertambahnya bukan dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, bukan. Kalau yang namanya pertumbuhan pelipat gandaan, saudara nggak pernah bisa membuat satu biji jagung kemudian bertumbuh dengan kekuatan saudara. Saudara yang bisa saudara kerjakan adalah saudara menanam, saudara menyiangi, saudara menyiram. Yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Dan selama biji itu tetap tinggal di tanah, Tuhan yang melipat gandakan. Begitu juga ketika kita di dalam iman kepada Kristus, kemudian kita terus bertumbuh di dalam Dia. Kabar baiknya, Kristus bangkitkan kita sebagaimana biji gandum, Dia harus mati di tanah, kemudian dari situlah Dia terima sesuatu yang menghidupkan. Ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau taklukkan dirimu kepada firman Allah. Saya pernah mendengar kesaksian di hari-hari ini. Ada seseorang, dia rasanya kesal, dia rasanya marah dengan keadaan. Kenapa dia kesal? Dia sudah jaga
ya supaya social distance. Tahu-tahu justru keluarganya sendiri yang positif. Dan ketika positif, keluarganya sudah menyentuh ya banyak orang. Dan dia sempat bersaksi, Pak, saya marah, rasanya marah. Kemudian saya hanya menjawab, kalau engkau marah, apakah itu menyelesaikan masalah? Mulailah bersyukur, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Dan saya singgung juga, bukankah Yohanes 11 ayat 40 mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian dalam kondisi sebetulnya dia sedang marah karena, aduh kok malah jadi kayak gini. Tapi kemudian di dalam firman dia hanya bisa berkata, puji Tuhan saya nggak jadi marah. Sudah lihat? Kembali lagi, bukan karena orang ini dia taat dengan kekuatannya. Tapi dia sangat percaya, dia mau responi fakta dengan firman Allah yang dia imani. Dan saya selalu punya doa, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau dan keluargamu dibela Tuhan. Engkau dan keluargamu menjadi kabar baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan umat yang berharap. Nah, inilah yang dikatakan menghidupkan kamu. Jadi ketika kita menjadi satu dengan Kristus di dalam kematiannya, kita akan juga menjadi satu dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Dan ayat 6 kita rasanya sudah berulang-ulang saya sampaikan. Mendudukkan kita in heavenly places. Coba bisa ubah ayat 6 ini ke terjemahan bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan He and hath raised us up together. Dan Allah membangkitkan kita bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Dan made us sit together. Dan membuat kita duduk bersama-sama di mana? In heavenly places. In Christ Jesus. Heavenly places itu bukan bicara tentang besok di sorga. Heavenly places itu bicara tentang kerajaannya yang ada di muka bumi. Bukankah engkau selalu berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. Jadi ketika engkau dibangkitkan, engkau jadi satu dengan kematian Kristus. Kemudian engkau jadi satu, engkau dibangkitkan. Situasinya boleh seperti ini. Tapi saya hanya mau sampaikan para permisa, engkau dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Dan ketika engkau dibangkitkan, engkau bukan hanya sekedar dibangkitkan. Firman Allah mengatakan engkau didudukkan in heavenly places. Apa heavenly places itu? Berkat Abraham. Berkat Abraham itulah heavenly places. Dan kalau kita bicara berkat Abraham bukan hanya sekedar Abraham, nanti kalau kamu sudah di sorga, nanti kalau kamu sudah di sorga, kamu akan menikmati ini dan itu. Coba kita lihat, apa sih berkat Abraham? Kejadian pasal 14, ayat 19 dan 20. Coba kita kembali ke Kejadian 14, ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Kejadian 14, ini adalah peristiwanya sesudah Abraham mengalahkan Kedorlaomer yang sudah menawan raja-raja Sodom dan Gomora. Ingat, waktu itu Abraham dia tidak berperang dengan pasukan yang besar. Dia hanya berperang dengan 318 orang yang ada di rumahnya. Dan sebelum dia ketemu dengan Raja Sodom, menariknya tiba-tiba Imam Melkisedek datang kepada Abraham. Perhatikan. Lalu Imam Melkisedek memberkati Abram. Ingat, namanya masih Abram, belum diubah jadi Abraham. Imam Melkisedek memberkati Abram.
Artinya Abram masih mula-mula percaya. Dia belum diubah jadi Abraham. Dia masih di awal-awal imannya. Mungkin ada di antara saudara-saudara mulai berpikir, Pak, saya ini baru ibaratnya orang percaya, saya baru kenal Kristus beberapa waktu, belum lama. Tapi kabar baiknya, kebangkitan Yesus tetap mendatangkan berkat bagi hidupmu. Baik engkau sudah lama kenal Tuhan ataupun baru percaya, kebangkitan Kristus itu juga menimbulkan berkat buat engkau. Abram, kita kembali lagi kepada berkat Abram. Ayat 19 tadi. Imam Melkisedek memberkati Abram, katanya, perhatikan ini. Diberkatilah Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan ayat 20-nya, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Wow, bahkan jauh sebelum hukum Taurat, Abram sudah memberikan 1/10. Jadi perpuluhan itu bukan soal peraturan agama. Sebetulnya adalah ketika kita meresponi. Ketika saudara yakin bahwa saudara diberkati, saudara responi, kembalikan perpuluhan. Abram gak pernah disuruh oleh Tuhan. Saya juga tidak mau menyuruh. Tapi kembali lagi, Abram ketika dia selesai berperang dan dia alami kemenangan, bahkan sebelum dia berjumpa dengan Raja Sodom dan Gomora, tiba-tiba seperti Tuhan mengintervensi, Tuhan datang dulu, Imam Melkisedek datang, Abram, engkau diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Yang pertama berkat Abraham, berkat ditinggikan. Karena yang memberkati Abram, yang memberkati kita juga adalah Allah yang Maha Tinggi. Dimanapun engkau berada, engkau mungkin mulai berpikir, saya kalau terus-terusan saya di rumah, atau ada orang-orang muda, gara-gara COVID-19 ini, engkau sepertinya mulai berpikir, aduh gimana masa depan saya? Kira-kira saya punya harapan gak tentang masa depan? Saya mau sampaikan, Allah membuat ini, Allah izinkan Kristus mati di kayu salib untuk penebusan dosa yang utama. Tapi Allah membuat ini juga supaya berkat Abraham datang kepadamu. Engkau mungkin mulai berkata, saya nggak punya harapan. Usia bertambah, tapi kapan sepertinya saya dipromosikan? Kapan ibaratnya kalau saya reunian, setiap kali ketemu sama orang lain, selalu orang berkata, kapan kamu? Kok masih gitu-gitu saja? Ada di antara saudara rasanya lebih tertekan kalau ketemu teman daripada tertekan ketemu pekerjaan. Kalau ketemu pekerjaan saudara mungkin rajin bekerja. Tapi giliran ketemu teman, loh kok isih nang kene? Loh kok masih di Temanggung? Atau mungkin ada di antara saudara juga selalu paling jengkel setiap kali ketemu orang, kapan kawin? Usia sudah segini, kapan kawin? Katakan saja, maybe. Ya. Maybe yes or maybe not. Ya. Tapi berapa banyak kali kita mulai berpikir, hal-hal karena kita masih mijak bumi. Tapi kabar baiknya ketika Imam Melkisedek itu memberkati Abram, dia juga berkata gini, diberkatilah engkau oleh Allah yang Maha Tinggi. Berkat yang pertama, berkat untuk ditinggikan. Berkat dipromosikan, bukan oleh kekuatan Abram, tapi oleh kekuatan Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Allah ini, imani firman Allah. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh kuasa roh Tuhan. Demikian firman Allah.
Ada berkat untuk ditinggikan. Dan yang kedua, coba kembali kepada ayat 19. Coba kembali kepada ayat 19. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi menggunakan kata El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kemudian kedua, saudara bisa menemukan pencipta langit dan bumi. Bahasa Indonesia pencipta langit dan bumi. Tapi sebetulnya lebih tepat seperti bahasa aslinya adalah di bahasa Inggris. Coba diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Blessed be Abram of the most high God. Perhatikan. Possessor of heaven and earth. Pemilik langit dan bumi. Bukan pencipta. Ya memang dia pencipta, tetapi di dalam penyataan Allah kepada Abraham, aku adalah pemilik langit dan bumi. Jadi saudara lihat, berkat yang kedua adalah berkat kepemilikan. Saya tahu kita sedang menghadapi COVID-19 dan ekonomi juga terimbas kepada ekonomi. Dan mungkin itu terimbas juga sampai kepada keuanganmu, perekonomianmu. Tapi hari ini kebangkitan Kristus itu adalah berkat bagi kita. Berkat yang pertama, engkau akan ditinggikan oleh siapa? Oleh Allah yang maha tinggi sendiri. Dan yang kedua, pemilik langit dan bumi itulah yang memberkati engkau. Kalau bicara pemilik langit dan bumi, artinya semua yang dia miliki di langit dan di bumi, Tuhan bisa berikan. Jadi berkat yang kedua adalah berkat kepemilikan. Ya benar, bukan berarti, ingat, bukan berarti ketika kita sudah terima berkat ini kemudian kita ongkang-ongkang kaki, enggak bekerja, bukan itu. Firman Allah mengatakan, hai pemalas, belajarlah pada semut. Dan barang siapa malas, jangan makan. Mangan banter. Kon kerja, wah kemeringet kok yo. Giliran mangan, keringetnya sak jagung-jagung. Tak terjemahkan. Giliran kalau makan, sampai berkeringat, tapi kalau kerja nggak pernah sampai berkeringat. Artinya, ada kerjanya males. Bagaimana engkau bisa menikmati berkat Abraham ini? Berkat Abraham ini Tuhan juga katakan, aku adalah pemilik langit dan bumi. Engkau akan diberkati dengan berkat kepemilikan, berkat yang kedua. Dan yang menarik, ada 3 berkat. Dan yang ketiga, kembali ke ayat yang ke-20 sekarang. Ayat yang ke-20 mengatakan gini. Terpujilah Allah yang maha tinggi, El Elyon tadi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Berkat untuk mendominasi. Berkat untuk menguasai. Menguasai bukan untuk menghimpun, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ingat, sama seperti Abraham, ketika dia berperang melawan, ingat, Kedorlaomer dan 3 raja. Jadi saudara bisa bayangkan, waktu itu Lot kan tinggal di Sodom dan Gomora. Kemudian Sodom dan Gomora ditawan, diserang oleh pimpinannya adalah Raja Kedorlaomer. Bersama 3 raja yang lain. Jadi ada 4 raja dengan pasukannya menawan Sodom dan Gomora. Dan ketika Abraham mendengar bahwa Sodom dan Gomora itu ditawan termasuk keponakannya, kabar baiknya Abraham tidak kemudian nyokurke. Dia berkata gini, syukur Lot, kualat. Enggak, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ojo sok nyukur ke. Kalau lihat ada orang susah, jangan kemudian bersuka. Tapi kalau lihat orang senang, jangan nangis juga. Karena sering kali begitu lihat orang susah malah senang, tapi lihat orang senang nangis karena merasa iri.
Ketika lihat orang susah, ketika Abraham tahu Lot sedang ditawan. Apakah Abraham kemudian berkata, kapok? Enggak. Yang dia kerjakan, baik, kita selamatkan. Dan Abraham mulai kumpulkan orang-orang di rumahnya. Dan saya mau beritahukan, hanya 318. Jangan kemudian ini dipasang jadi nomor. Ya, karena sering kali di zaman masih ada togel atau apa. Pendetanya kira-kira kasih nomor apa ya, nomor apa. Enggak. Dengan 318 orang, firman Allah mengatakan Abraham bisa mengalahkan 4 raja dengan pasukannya. Sudah lihat, bukankah berkat untuk mendominasi? Sumber dayamu mungkin terbatas, tapi engkau disertai oleh Allah yang Maha Tinggi. Kemampuanmu terbatas. Mungkin usahamu, engkau tinggal. Mungkin ada di antara engkau mulai berpikir, tapi tempat usaha saya di tempat yang terpencil, tempat yang terbatas. Tapi saya hanya mau beritahukan, Tuhan yang menyertai engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas. Pemilik langit dan bumi, Allah yang Maha Tinggi. Ada 3 berkat. Nah sekarang ketika kita lihat ada 3 berkat. Kita lihat Abraham dia sepertinya hanya punya 2 respon. Apa yang jadi respon? Dan inilah yang kita mau izinkan. Itu pun jadi respon kita. Keturunan Abraham. Karena iman kita berhak menerima berkat Abraham ini. Karena iman kepada korban Yesus kita berhak. Yang pertama kita lihat pelajarannya. Abraham percaya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat. Suratan Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Firman Allah mengatakan Roma pasal 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19-nya mengatakan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim telah tertutup. Sekali lagi, imannya tidak tergantung kepada kondisi dan fakta. Tapi Abraham percaya. Apa pengertian orang percaya? Orang percaya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi yang kedua, orang percaya adalah orang yang juga berjalan seperti Tuhan berjalan. Karena dia percaya. Ada banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ditunjukkan jalannya oleh Tuhan, enggak mau menjalaninya. Orang percaya adalah percaya kepada Tuhan. Percaya seperti Tuhan mempercayai. Dia punya iman seperti imannya Tuhan. Tapi dia juga berjalan seperti jalannya Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Dan yang ketiga, orang yang percaya adalah orang yang berbicara seperti Tuhan berbicara. Hati-hati, hidup dan matimu tergantung dari lidah. Berapa banyak kali ada orang percaya bahkan mereka mengaku percaya Tuhan. Mereka sudah berjalan menuruti firman-Nya. Tapi sembrono dengan mulutnya. Hati-hati. Abraham dia juga izinkan mulutnya takluk kepada percayanya. Sehingga tidak heran ketika Tuhan rubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Abraham harus berjalan seperti kehendak Tuhan dan dia ikuti. Tapi dia juga perkatakan. Saya yakin mungkin waktu itu Abraham ngomong sama teman-temannya. Hey, hari ini kamu jangan lagi menyebut aku Abram. Tapi sebut aku Abraham. Teman-temannya mungkin mulai bertanya. Loh apa artinya Abraham? Abraham artinya Bapa banyak bangsa.
Saya yakin mungkin teman-teman yang mulai berkata, Bram, kamu tuh, mbok eleng, mbok lihat kondisimu, kamu sudah tua, sekarang ngomong bahwa kamu bapak banyak bangsa. Tapi firman Allah mengatakan tadi ayat 19, coba kembali lagi kepada ayat 19, firman Allah, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Dia percaya. Dia berjalan seperti Tuhan. Dia berbicara juga seperti firman Allah. Jadi yang pertama, percaya. Ketika engkau mau menikmati kebangkitannya mendatangkan berkat. Percaya. Situasinya mungkin tidak mendukung. Percaya. Perkatakan. Daripada kita ngangluh, kita mulai berkata, wah payah, wah repot, wah sepi, wah. Daripada hanya mengeluh, ingat, engkau percaya apa yang Tuhan percaya. Engkau berjalan seperti yang Tuhan berjalan. Engkau berbicara seperti Tuhan berbicara. Percaya, itu di dalam percaya. Dan yang kedua, coba kita lihat sekarang, Yakobus 2 ayat 23. Ya, Yakobus 2 ayat 23, menarik sekali. Abraham menjadi sahabat Allah. Perhatikan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan. Lalu percayalah Abraham. Jadi kalau engkau percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan perhatikan. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Adakah kebetulan kalau, coba munculkan lagi ayat tadi. Kata sahabat Allah menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu artinya huruf besar. Sahabat Allah. Nggak main-main. Allah sendiri yang sepertinya menyuruh penulis Alkitab. Engkau harus tulis. Orang ini sahabat Allah. Dengan huruf kapital. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Inggris juga. Kalau sudah lihat, mari kita coba diubah ke dalam terjemahan. Friend of God. Dengan huruf kapital. Di gereja kita, di jemaat. Dan kalau tadi sudah lihat, Ibu Febe, dia seorang notaris. Itu tetap punya makna ketika dengan huruf kapital. Kalau kita misalnya menuliskan satu instansi, nama instansi biasanya diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena penting. Kalau engkau percaya, engkau jadi sahabat Allah. Dan menarik sekali, yang namanya sahabat Allah itu penting sekali. Buktinya, kembali lagi coba kepada Kejadian pasal 14 tadi. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Kejadian 14 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Bahasa Indonesia, diberkatilah Abram oleh. Tapi menarik sekali kalau sudah lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, perhatikan. Waktu Melkisedek dia berkata gini, Blessed be Abram of the most high God. Bukan by, oleh. Blessed be Abram of the most high God. Sudah tahu sebetulnya? Seperti setara. Benar tidak? Wow. Seorang yang mau percaya dalam keterbatasan, dia percaya. Allah perhitungkan engkau sahabat, engkau orang pilihan. Blessed be Abram of, ada kata of. Saya senang sekali kalau di dalam terjemahan lama, kalau saudara punya Alkitab terjemahan lama, mengatakan begini. Bahwa Abram diberkati Allah Ta'ala. Bukan, tidak menggunakan kata sambung oleh. Abram diberkati Allah Ta'ala. Allah pencipta.
pencipta langit dan bumi. Bayangkan, dari penulisan itu menunjukkan sebuah Allah sepertinya menyetarakan. Kata sahabat Allah saudara bisa temukan juga di dalam Yesaya 41. Yesaya 41 di dalam ayat yang ke-8. Yesaya 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub yang telah kupilih, Abraham, perhatikan, yang kukasihi. Bisa ubah ke terjemahan bahasa Inggris. Firman Allah mengatakan Abraham my friend. I am the friend of God. Kita adalah sahabat. My friend. Dan kata friend itu menggunakan kata ahab. Bahasa Ibraninya menggunakan kata ahab. Ahab itu artinya deeply love. Passionately love. Orang yang sangat dikasihi. Orang yang sangat digairahi. Ketika engkau percaya, engkau menjadi sahabat Allah. Bahkan firman Allah mengatakan, engkau memang tidak pernah setara, tapi Allah sendiri mengatakan, blessed be you, blessed be Andrew, nama saya, of God Almighty. Sudah lihat? Dan kabar baiknya, kita yang mungkin sebetulnya lebih rendah, disetarakan Dia yang maha tinggi. Sudah lihat? Bisakah engkau melihat yang tidak terlihat? Ada berkat yang besar. Sebetulnya siapa sih kita? Siapa kita? Tapi kalau kita mau meresponi, kita percaya. Situasinya boleh buruk. Yang pertama, percaya. Dan yang kedua, ketika engkau percaya, tadi saya sudah percaya itu A, percaya yang Tuhan percayai. Imani apa yang Tuhan imani. B, percaya itu artinya berjalan seperti Tuhan berjalan. Dan C, percaya itu artinya berbicara seperti Tuhan berbicara. Jadi 1A, 1B, 1C. Dan yang kedua, ketika engkau imani, berjalan, dan berbicara seperti Tuhan, Allah jadikan engkau sahabatnya. Ayat terakhir kita masuk ke Efesus 1 ayat yang ke-6. Wow, kita bisa melihat Efesus 1 ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Kita itu begitu dikasihi. Bisa ubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris sekali. Bukan soal saya membandingkan. Perhatikan ini. Wherein He had made us accepted in the beloved. Dia yang membuat kita diterima sebagai anak yang dikasihi. Engkau bukan hanya sekedar anak biasa. Engkau adalah anak yang dikasihi Allah. Engkau adalah sahabatnya Tuhan. Engkau adalah menjadi anak yang Allah begitu ahab kepadamu. Begitu deeply love. Wow, itu sebabnya. Di dalam perayaan kebangkitan Kristus, kita bersyukur di dalam Yesus. Dia bangkitkan kita dan Dia dudukkan kita in heavenly places. Engkau terima berkat Abraham. Pagi hari ini, mari ketika kita terima berkat Abraham, maukah kita mulai berkata, Tuhan, hanya Engkaulah yang cukup bagiku, lebih daripada semuanya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Tim pemuji akan memuji Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita adalah sahabat Allah. Percayalah kepada firman-Nya. Haleluya. Christ is my reward in all of my devotion.
Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus in here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ketika engkau benar-benar percaya kepada Yesus, berapa banyak kali ada orang mulai berkata, itu hanya masalah rohani. Tapi bahkan firman Allah mengatakan, Kristus membuat ini supaya berkat Abraham itu juga engkau nikmati. Tuhan juga pikirkan masalah jasmanimu. Tuhan tahu apa yang sedang engkau hadapi. Tuhan tahu kesukaran-kesukaranmu. Tapi maukah pagi hari ini kita bisa berkata, Christ my all in all. Tuhan segalanya, the joy of my salvation, menjadi pusat dari keselamatan saya. And this hope will never fail. Pengharapanmu tidak akan pernah gagal. Kenapa?
Karena heaven is our home. Tuhan dudukkan kita in heavenly places. In Jesus Christ. Engkau akan menikmati heavenly places. Itu sebabnya dimanapun engkau berada, maukah bersama-sama dengan kita? Kita mulai katakan, Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagiku. Kristus itu cukup bagiku. Haleluya. Christ is enough for me. Terima kasih Tuhan. Hallelujah, hallelujah. Everything I need is in you, Lord. Is in you. Everything. Sekali lagi, Christ is enough for me. Enough for me. Everything I need, Tuhan. Semua yang kami butuhkan ada di dalam Engkau. Everything. Terima kasih. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow. I chase you, Lord. Kami kejar Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. The cross before me, the cross before me, the world before. Haleluya. Oh, lama-lama saya lama sore kaya. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Sama-sama katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sekali lagi, Christ is enough. Christ is enough for me. Engkau cukup bagi kami, Tuhan. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Engkau cukup bagi kami. Christ is enough. Kami percaya, Tuhan. Kami berjalan seperti jalan-Mu. Kami perkatakan everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. I need is in you. Everything I need. Mari kita mulai berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Engkau cukup bagi kami, Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Beralaborea. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau cukup bagi kami. Haleluya. Labosera la kaya rala tamas. Irala borala takaya rala tamase. Haleluya, haleluya. Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersuka karena Engkau. Kami bersuka karena Engkau. Haleluya, haleluya. Murala bosaya rala tabasaya rala. Irola balkaya rala tabasaya rala. Haleluya, haleluya. Irola bosaya rala kaya rala tamasega. Irola tamasori kaya rala tamasera rala. Murala tamasera rala kaya rala. Irola tamasori kaya rala. Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi kami, Tuhan.
Haleluya. Hiralatama syeralatama sayerala. Hiralatama syeralatama. Kami bersyukur Tuhan, kematian-Mu menebus dosa kami. Tetapi Engkau membuat ini supaya berkat Abraham sampai juga kepada kami bangsa-bangsa lain. Dan ketika kami meresponi berkat Abraham, biarlah kami percaya, siapapun kami. Mungkin ada orang Kristen baru percaya. Tapi kami mau percaya. Tapi yang mungkin ada di antara kami sudah sekian lama. Mungkin rasanya seperti tidak ada dasar berharap. Kami mulai lihat kondisi kami nggak ada dasar berharap. Tapi pada pagi hari ini kami mau percaya dan berharap juga. Engkau sanggup genapi janji-Mu, Engkau sanggup genapi firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami iman-Mu Tuhan, sehingga kami percaya seperti Allah percaya. Dan biarlah kami berjalan seperti Allah berjalan. Kami ikuti firman-Mu. Kami berkata-kata seperti Allah berkata-kata. Sehingga setiap perkataan kami keluar dari iman kami. Keluar bukan memperkatakan masalah, tetapi memperkatakan apa yang kami percaya, apa yang kami lihat dengan iman. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, bahkan Engkau menjadikan kami sahabat-Mu Tuhan. Menjadi seorang yang kepada kami Engkau bergairah. Terima kasih. Siapakah kami Tuhan? Setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami terima kasih Allah. Kami adalah anak Allah yang sangat dikasihi. Sebagaimana Abraham menjadi sahabat Allah, kami pun menjadi sahabat Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan, tapi kami percaya Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Bahkan ada kebajikan dan kemurahan Allah belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh tetap percaya. Dan kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu Engkau terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan tersenyum kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari yang baru ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan oleh korban Yesus yang sempurna di kayu salib, penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada segala kemuliaan. Engkau menikmati perlindungan kuasa darah Kristus sebagaimana Abraham dilindungi oleh Tuhan. Menikmati perlindungan atas roh, jiwa, tubuhmu. Engkau, keluarga serta orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.